Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sidang Jemaat GSI Peniel Surabaya. Selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini tanggal 28 Mei tahun 2024 bersama saya Yosua Hendri. Salam bergemar. Puji Tuhan, kita dapat menerima kekuatan daripada Tuhan pada pagi hari untuk kita bangun pagi dengan kesegaran, dengan kekuatan Allah yang selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Mimbar Gemar Online pada pagi hari ini kita akan merenungkan di dalam nas yang terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Bapak Ibu, saya dalam perenungan saya di dalam 2 Timotius pasal 1, saya tertarik dengan satu ayat di pasal 14 ini yang berbunyi demikian, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Saya ulangi, 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, harta yang indah, ya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita semua pernah atau memiliki harta yang terindah. Mungkin itu rumah kita, mungkin itu mobil kita, mungkin itu pekerjaan kita. Itu adalah sebuah harta di dunia ini yang Tuhan katakan kita harus pelihara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jangan sampai rumah kita misalnya sebagai orang percaya tidak kita pelihara, dalam keadaan kotor, dalam keadaan jorok. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan harta yang indah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mungkin mobil kita juga, mobil sering kita hanya pakai, kita tanpa ada perawatan, tanpa ada pemeliharaan, atau tanpa dicuci, itu tidak terlihat bersih. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan katakan pelihara harta yang indah, ya. Kita perlu memelihara harta yang indah. Tetapi lebih daripada harta yang ada di dunia ini, karena harta yang di dunia ini hanya untuk sementara, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Harta di dunia ini hanya habis kita pakai di dunia ini. Harta di dunia ini hanya sampai kepada liang lahat pemakaman kita. Tetapi lebih daripada itu, yang dimaksud di dalam Alkitab, peliharalah harta yang indah ini, itu mengandung sesuatu yang dalam, karena ini berhubungan dengan kehidupan kita selanjutnya, berhubungan dengan kehidupan kita di luar dunia ini, atau kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya, seluruh isi Alkitab selalu berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kemana kita setelah kita tidak ada di dunia ini? Nah, nas hari ini membicarakan bagaimana memelihara harta yang indah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, nas hari ini membicarakan bagaimana memelihara harta yang indah yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu perhatikan, frasa harta dalam hal ini, dalam konteks ini, bisa merujuk pada ajaran-ajaran dan kebenaran iman Kristen, serta panggilan dan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya ulangi, frasa harta dalam konteks ini bisa merujuk pada ajaran-ajaran dan kebenaran iman Kristen, serta panggilan dan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Ini perlu kita pelihara. Ini adalah harta, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Harta ini adalah warisan rohania yang berharga. Sebagai harta tersebut adalah sesuatu yang diamanahkan atau diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, harta yang terindah itu ternyata bukan harta di dunia ini, tapi kalau kita melihat konteks dalam arti rohaninya, saya tulis di sini bahwa harta itu merujuk pada ajaran-ajaran dan kebenaran iman Kristen, serta panggilan dan pelayanan yang
percayakan kepada kita. Ini adalah warisan rohani, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, harta tersebut adalah sesuatu yang diamanahkan atau diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa kebenaran iman Kristen, panggilan dan pelayanan itu adalah harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu perhatikan kehidupan kita. Ternyata pelayanan kita, ajaran-ajaran kekristenan, iman Kristen, panggilan kita itu adalah harta yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Kenapa dikatakan harta yang terindah? Karena tidak semua manusia menerimanya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tidak semua manusia menerima harta yang dipercayakan atau harta yang diamanahkan, harta yang diberikan itu. Tidak semua manusia dapat melayani Tuhan, tidak semua manusia menerima iman Kristen, tidak semua manusia menerima panggilan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, panggilan dalam pelayanan. Perlu kita perhatikan, ternyata inilah harta yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lebih semangat lagi dalam melayani Tuhan, semangat lagi di dalam memelihara iman Kristen kita, semangat lagi di dalam panggilan kita untuk melayani Tuhan. Jadi secara umum, Bapak Ibu, 2 Timotius 1 ayat 14 ini mengajarkan tentang pentingnya, Bapak Ibu, pentingnya saya catat di sini, pentingnya menjaga dan memelihara warisan rohania yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Hal ini dapat mencakup iman, tadi sudah saya katakan, ajaran-ajaran Kristen, pelayanan, karunia-karunia rohania yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ya, ini frasa ini, ayat ini, 2 Timotius 1 ayat 14 ini secara umum mengajarkan tentang pentingnya menjaga dan memelihara warisan rohania. Bapak Ibu, bukan hanya warisan di dunia yang kita pelihara, tapi warisan rohania ini yang terlebih penting. Ini yang terindah yang dikatakan Tuhan. Bapak Ibu, kita mau pelajari apa yang diinginkan Tuhan dalam nas ini. Apa yang ingin Tuhan katakan atau apa yang diinginkan Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 14 ini. Yang pertama, tanggung jawab terhadap harta rohania. Kalau kita sudah dipercayakan, diamanahkan, diberikan harta yang terindah, yaitu harta yang rohania tadi, warisan yang rohania, kita harus bertanggung jawab. Pernyataan ini mengajak orang percaya, ya, mengajak orang percaya untuk menyadari dan menghargai harta rohania yang diberikan oleh Tuhan. Ini mencakup iman, pengetahuan firman Tuhan, karunia-karunia rohania. Nah, penting bagi kita, Bapak Ibu, untuk tidak meremehkan atau mengabaikan warisan rohania ini, melainkan menjaga dan memeliharanya. Ini yang diinginkan Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang dipercayakannya kepada kita, yaitu kita harus bertanggung jawab yang diinginkan Tuhan atas harta rohani itu. Lalu yang kedua, apa yang diinginkan Tuhan di dalam nas Alkitab ini, dalam 2 Timotius 1 ayat 14, yaitu keberadaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Ini menekankan bahwa kemampuan untuk memelihara harta rohani ini datang dari kehadiran Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, ini saya catat di sini. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan rohani kita tidak sendiri. Roh Kudus hadir untuk membimbing, memampukan, dan memberikan kekuatan dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ya, keberadaan Roh Kudus di dalam memelihara warisan rohania, dalam memelihara harta rohania, kita membutuhkan keberadaan Roh Kudus yang sesungguhnya sudah ada di dalam hidup kita ini. Ya, perjalanan rohania kita ini tidak dapat, kita tidak sendirian, kita tidak dapat sendirian. Oleh sebab itu Tuhan mengirim Rohnya, mengutus Rohnya untuk mendampingi, untuk membimbing kehidupan kita, memampukan kehidupan kita untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Nah, ini diingatkan Tuhan melalui
nas Alkitab ini, karena di dalam 2 Timotius 1:14 tadi ada frasa mengatakan pelihara harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita, perhatikan, melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, Tuhan mengingatkan kembali di dalam nas Alkitab ini bahwa kalau kita ingin memelihara harta rohani kita tidak bisa jauh-jauh daripada Roh Kudus. Kita tidak bisa lepas daripada Roh Kudus. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Semuanya harus berkaitan erat dengan Roh Kudus, karena yang kita pelihara adalah warisan rohania, harta yang terindah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu yang ketiga yang diinginkan Tuhan di dalam nas Alkitab ini, yaitu kita bekerja sama dengan Roh Kudus tersebut. Bukan hanya kita mengakui keberadaan Dia, tapi kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, ini juga mencerminkan kolaborasi antara orang percaya dan Roh Kudus. Pemeliharaan harta rohania tidak hanya tugas manusia semata, tetapi juga melibatkan kerjasama aktif dengan Roh Kudus. Ini bisa melibatkan misalnya di dalam doa, di dalam ketaatan kita terhadap panduan Roh Kudus, dan perseptif terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam bentuk karakter kita. Bapak Ibu, ya ada kerjasama. Roh Kudus juga ingin memelihara harta yang dipercayakan Tuhan itu kepada kita. Kita juga ada kerinduan untuk memelihara warisan rohani yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Betulan dalam satu titik kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Jangan mengabaikan Roh Kudus, ya, karena di sini dikatakan kita juga ya di situ dikatakan melibatkan doa, ketaatan terhadap panduan Roh Kudus. Ya, kita harus taat dengan panduan Roh Kudus, bukan hanya mengakui keberadaannya, tapi taat kepada panduan Roh Kudus. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Jangan Roh Kudus juga ingin memelihara, tetapi kita hanya omon-omon aja. Oh, aku kepingin memelihara harta rohani, tapi tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita tidak mau taat dengan panduan Roh Kudus, hanya omon-omon aja, omong-omong doang, omdo. Aku kepingin memelihara harta rohani, harta yang terindah, tetapi tidak ada kerjasama dengan Roh Kudus. Tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi kita harus taat akan panduan terhadap Roh Kudus. Nah, dengan merenungkan nas di dalam 2 Timotius 1 ayat 14, kita dapat memperdalam pemahaman kita akan tanggung jawab rohania, memperkuat hubungan dengan Roh Kudus, dan mempersiapkan diri untuk menjalani hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, ternyata nas ini ditulis bukan tanpa tujuan, meskipun ayat ini sederhana. Oleh sebab itu saya tertarik dengan ayat ini dan saya ingin merenungkannya. Pelihara harta yang indah yang dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kita harus memelihara harta yang terindah, harta rohania, bukan yang hanya di dunia ini. Udah dunia ini habis kita pakai, tetapi kalau harta rohania adalah harta yang kekal. Kita membutuhkan, kita harus bertanggung jawab, kita harus mengakui keberadaan Roh Kudus, dan kita juga harus taat terhadap panduan Roh Kudus. Harus ada kerjasama dengan Roh Kudus untuk memelihara warisan rohania yang dipercayakan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu iman Kristen dengan pengertian dengan firman Tuhan, lalu karunia-karunia roh, pelayanan, dan panggilan kita. Itu adalah harta rohani yang mulia, yang akan membawa kita, kalau kita kerjakan dengan tanggung jawab, membawa kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin serupa dengan gambarannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Semoga Bapak Ibu dapat mengerti firman Tuhan pagi hari ini, perenungan kita pada pagi hari ini, untuk kita memelihara harta rohani kita, warisan rohani kita, agar kehidupan kita mencapai tujuan kita, yaitu kerajaan sorga. Puji Tuhan. Kita akan berdoa, mengakhiri dalam doa, dan kita juga
akan berpisah satu dengan lain, kita mohonkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh bertanggung jawab Tuhan untuk memelihara warisan harta rohaniah yang luar biasa, harta yang terindah yang Kau katakan Tuhan. Oh Tuhan, kami mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Kami mau turut taat panduan daripada Roh Kudus agar kehidupan kami mencapai sasaran kami Tuhan, yaitu masuk di dalam kerajaan sorga. Pagi hari ini mohonkan berkat-Mu kepada setiap umat-Mu Tuhan, di dalam segala aktivitas mereka mulai pagi, siang, hingga malam nanti, semuanya di dalam kasih karunia dan perlindungan daripada Tuhan. Puji Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Tetap pelihara warisan rohaniat kita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Salam bergemar.